saya Lola. Podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan kenakalan remaja. Nah, saya sudah mengundang salah satu narasumber kita yang akan membagikan pengalamannya dulu ketika masa-masa sekolahnya terkait dengan adanya kenakalan remaja. Nah, langsung saja kita undang, ini dia. Halo, what's up bro? Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik nih. Oke, mungkin teman-teman di rumah nih belum pada kenal nih sama kamu. Mungkin bisa perkenalan diri dulu? Ya, halo, namaku Manon. Aku asal dari Jogja. Sekarang tinggal di Jogja dan kuliah di salah satu universitas di Jogja. Kalau boleh tahu sekarang statusnya sebagai apa? Aku sebagai mahasiswa aktif di salah satu kampus di Jogja. Kampus apa itu? Di Sanata Dharma. Oh, anak sadar. Nah, aku mau tanya nih, dulu ketika di masa-masa sekolah itu ada nggak sih pengalaman terkait dengan kenakalan remaja gitu? Kalau dari aku emang ada ya kenakalan remaja gitu, karena ya biasa kan remaja kalau laki-laki ya pasti melakukan hal-hal yang negatif gitu di sekolah karena mencari jati diri. Ya mungkin kalau dari aku yang masih dalam batas wajar sih seperti merokok. Ya sebenarnya nggak wajar sih, tapi gimana ya penjelasannya tuh, kalau maksudnya nggak sampai yang membunuh orang lah, atau tawuran gitu lah. Iya. Itu sih kalau dari aku. Kayak apalagi ya, misal vandalisme gitu di sekolah. Terus paling parah sih kalau menurut aku ini sih cuman berkelahi gitu, nggak sampai yang itu, yang nggak sampai yang tawuran gitu. Kalau boleh tahu, anak-anak yang suka merokok gitu, mereka diam-diam kan di sekolah kan merokoknya, masih di dalam lingkungan sekolah. Iya, yang terkadang masih di dalam lingkungan sekolah atau cuma di sebelah sekolah gitu sih. Pernah nggak sih yang kayak tindakan kayak gitu ketahuan guru gitu, khususnya guru BK mungkin? Kalau ketahuan sebenarnya belum pernah ya, malah dari warganya sendiri, karena kan sekolah aku dulu di daerahnya tuh maksudnya harus masukkan dulu ke pemukiman warga. Jadi yang nyepuin itu malah warganya, bukan ketahuan guru gitu. Oh, berarti warga ya, bukan guru. Oke. Terus yang untuk permasalahan mencoret-coret tembok gitu ya, berarti fasilitas di sekolahnya itu rusak dong? Ya jelas. Oh jelas rusak. Mana mungkin nggak rusak? Berarti selain rokok, kenakalan coret-coret tembok, meja gitu ya. Terus tadi berkelahi ya. Yeah. Nah, itu biasanya tuh apa yang menyebabkan perkelahian di antara remaja gitu? Perkelahian ya? Yang perkelahian atau kenakalan? Perkelahian. Ya kalau penyebab perkelahian ya pastinya ada masalah sih. Terus ya itu masih pencarian jati diri kan, nggak bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, ya pasti langsung jantan-jantanan kalau remaja itu. Iya, maksudnya biasanya tuh karena disebabkan apa? Karena rebutan pacar atau karena bercandaan yang berlebihan sehingga memicu terjadinya perkelahian gitu? Kalau dulu sih aku gara-gara bercandaan sih yang berlebihan. Oh, gitu. Bercandaan ya? Tapi dari akunya malahan yang bercanda berlebihan, terus teman nggak terima gitu. Oh, ini pengalaman pribadi nih? Iya, pengalaman pribadi. Gitu, berarti biasanya tuh cowok-cowok itu mudah ya untuk kayak terprovokasi gitu? Kalau menurutku sih kalau di umur-umur segitu ya wajar sih, kalau masih dikit-dikit berantem gitu. Ya masih kecil juga kan. Gitu sih. Oke, jadi bagaimana nih dampaknya dari atas permasalahan tadi yang udah disebutkan? Ada nggak sih ngerasain sesuatu ketika sudah melakukan kenakalan dulu di masa-masa remaja? Mungkin efeknya kerasa saat ini atau mungkin di masa dulu ada? Kalau efek sih menurut aku dampak untuk sekarang nggak ada ya, malah lebih ke malu sih, kayak dulu kenapa yang ngelakuin itu. Kalau yang jelas kalau dulu sih efeknya malah di situ dampak-dampaknya,
kayak seperti merokok gitu. Ya sekarang aku pun jadi perokok aktif. Lalu berkelahi waktu itu juga pasti inilah apa, badan memar-memar gitu kan, sebenarnya nggak perlu kan gitu. Terus kayak vandalisme gitu, nah itu dampaknya lebih ke lingkungan, kayak jadi kotor kan di lingkungan gitu sih menurut aku. Oh, berarti lebih kerasa yang merokok itu ya menjadi kebiasaan ya sekarang ya. Dan juga kalau kita flashback ke masa lalu kayak ngapain juga kemarin dulu berkelahi gitu, kayak malu-maluin gitu. Tapi ya gimana ya, dulu ketika masa remaja kan nggak kepikiran ke sana ya kan. Berantem aja, mana kepikiran. Sekarang baru kerasa malunya. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-teman di rumah, khususnya untuk anak-anak sekolah gitu, supaya mereka jangan melakukan kenakalan remaja di masa-masa sekolahnya, karena itu membuang waktu ya dengan cara begitu, dan juga hanya memberikan dampak negatif tentunya. Mungkin ada beberapa kata. Sebenarnya kalau solusi tetap dari diri kalian sendiri ya, kayak merokok, terus berkelahi, dan vandalisme itu sebenarnya kesadaran diri kalian untuk dampaknya tuh besok bagaimana. Kalau pesan dari aku sih gitu, karena menyesalnya tuh besok bukan, maksudnya di jangka waktu yang panjang, bukan cuman hari besok aja gitu loh maksudnya tuh. Untuk solusi ya tetap dari diri kalian, gimana kalian bisa menghandle diri kalian untuk enggak terjerumus ke situ. Karena pada akhirnya juga ya sebenarnya kita udah sering dinasehatin kan, jangan untuk melakukan kenakalan remaja, tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri kan. Bagaimana cara pertahanan diri kita agar tidak terjerumus, dan juga sebenarnya ini pengaruhnya lebih besar ke lingkungan gak sih? Kadang lingkungan itu yang mempengaruhi kita untuk ikut-ikutan, kan namanya juga anak-anak ya, sering ikut-ngikut temannya, kalau nggak diikut, ya ada kasus bully nggak sih dulu tuh? Dulu kasus bully pernah juga. Pernah. Tapi udah teratasi, maksudnya udah nggak berkelanjutan kasusnya. Kalau yang aku kasus tempatku itu udah teratasi sih. Tapi nggak tahu ya yang lain gimana. Kalau untuk pelaku dan korban juga nggak ini? Maksud saya untuk pelakunya saat ini. Kalau pelakunya sih, menurut saya nggak ada efek jerahnya ya, tapi kalau yang berdampak itu malah ke korban sih. Ke korban ya. Berarti memang bullying itu sangat parah ya dulu kalau dilakukan. Memang sih, kalau menurut aku memang parah banget sih. Karena dampaknya itu sampai ya maksudnya sampai dewasa gitu loh. Sampai dia bikin jadi introvert gitu. Oke, nah mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan kenakalan remaja. Nah, ngomong-ngomong ini dari tadi aku salfok nih sama sesuatu. Apa nih? Itu loh. Itu apa sih di tanganmu, itu tato ya? Oh iya, tato. Boleh diperlihatkan ke teman-teman? Oke, nah apa sih makna tato itu? Sebenarnya makna tato ini tuh menggambarkan diriku banget sebenarnya, kayak yang dulu aku nakal nih, sekarang tuh udah nggak nakal gitu loh. Kayak apa ya, ciri khas biar nggak nakal tuh, Hello Kitty atau ya gambar-gambar lucu gini lah. Makanya tadi aku lihat kayak tatonya kok mirip Hello Kitty. Jadi kayak menggambarkan ini nggak sih, biasa orang bilang walaupun badannya sangar tapi hatinya tetap Hello Kitty. Ya benar sekali, sangat menginspirasi ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, atas apa yang tadi Manon udah sharingkan kepada kita. Semoga teman-teman yang menonton podcast kali ini menjadi sadar akan efek jerahnya yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dan juga untuk saat ini teman-teman sebenarnya nggak usah melakukan hal-hal yang memang hanya menguras tenaga dan memberikan efek negatif gitu pada diri sendiri dan juga lingkungan tentunya. Nah, mungkin itu saja ya percakapan kita di kali ini. Udah nggak kerasa waktunya, timekeeper di sana udah melambaikan tangan.
Nah, sekali lagi terima kasih kepada Kak Manon karena sudah sharing-sharing dan membagikan pengalamannya tentunya yang sangat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu kita tutup podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Yeah, yeah, Bobby Valentino. Oke. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Semua teman, lanjut.